Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Arisanti dari kelompok 1 izin mempresentasikan materi saya, yaitu perkembangan tata hukum perbankan syariah. Di sini ada 5 subbab. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua perbedaan bank konvensional dengan bank syariah, yang ketiga kelebihan perbankan syariah, yang keempat proses perkembangan tata hukum perbankan syariah di Indonesia, yang kelima ada tujuan tata hukum perbankan syariah. Masuk yang ke pertama adalah pengertian. Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pada dasarnya, aktivitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank konvensional yang telah ada. Yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, akan tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang berupa unsur perjudian atau maisir, unsur ketidakpastian atau keraguan tersebut. Kemudian lanjut perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Pada bank syariah menggunakan prinsip untung rugi yang besarnya tetap, tidak dipengaruhi inflasi, kerugian dan keuntungan ditanggung bersama. Kemudian bank syariah mengenal 4 pola, yakni kemitraan, penjual dan pembeli, serta sewa menyewa. Kemudian orientasi bank syariah pada sistem ekonomi Islam yang berpedoman pada keuntungan dunia atau profit dan keuntungan akhirat atau falah. Bank syariah berjalan di bawah Dewan Pengawasan Khusus, yakni DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Pada konvensional, sistem keuntungan pada bank konvensional, prestasi bunga didasarkan pada simpanan atau pinjaman yang dimiliki nasabah. Pola hubungan bank konvensional menempatkan dirinya sebagai debitur kepada nasabah yang bertindak sebagai kreditur. Kemudian bank konvensional tidak berorientasi pada ajaran agama manapun karena berfokus pada keuntungan duniawi. Dan yang terakhir, bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas khusus. Kita lanjut pada keunggulan perbankan syariah. Keunggulan perbankan syariah di sini ada 6. Yang pertama yaitu berpedoman pada prinsip syariah. Yang kedua ada penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan. Yang ketiga menggunakan prinsip akad. Yang keempat keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil. Yang kelima jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan. Yang keenam terjalin hubungan yang baik sebagai mitra usaha. Lanjut perkembangan tata hukum perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan tata hukum perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1983 sampai 1988. Ini pada tahun 1983 ada Pakdes. Pada dasarnya entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya paket Desember, yaitu Pakdes tersebut, yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, di mana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% atau zero interest. Kemudian pada tahun 1988 perkembangan dimaksud diikuti oleh rangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang
tertuang dalam paket Oktober, yaitu Pakto 88. Pakto 88 ini intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank yang baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kemudian lanjut pada tahun 1992 sampai 1998 itu Undang-Undang Perbankan di tahun 1992, landasan yuridis perbankan syariah baru benar-benar diperoleh ketika UUP 1992 disahkan pada tanggal 25 Maret 1992. Namun begitu, pengakuan terhadap keberadaan perbankan syariah masih bersifat samar-samar, oleh karena kecuali redaksi yang dipakai tidak tegas dan eksplisit. Jumlah norma yang ada pun terbatas. Undang-Undang Perbankan 1992 hanya memberikan pengakuan terhadap keberadaan perbankan yang mendasarkan usahanya pada prinsip bagi hasil. Kemudian pada tahun 1998 ada Undang-Undang Perbankan. Ini ketegasan landasan yuridis bagi perbankan syariah yang semula diintrodusir oleh PPBBH itu kemudian dielaborasi oleh UUP 1998 yang disahkan pada 10 November tahun 1998 dan selanjutnya diperkuat dengan disahkan UU BI pada tahun 1999 pada tanggal 7 Mei 1999. Dengan lahirnya dua perangkat undang-undang itu, istilah syariah tidak tabu lagi dan jumlah norma terkait perbankan syariah pun semakin banyak dan definitif. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini ada 10 tahun kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, juga dengan pertimbangan belum tersedia peraturan khusus yang mengatur tentang perbankan syariah. Dalam undang-undang ini tercipta istilah yang berbeda untuk bank perkreditan rakyat ya dengan prinsip syariah yang menjadi bank pembiayaan rakyat syariah. Undang-undang ini juga menentukan 3 jenis bank, yaitu Bank Umum Syariah atau BUS, kemudian yang kedua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, dan Unit Usaha Syariah atau UUS. Kemudian tujuan tata hukum perbankan syariah. Yang pertama, segala peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal yang menyangkut tentang bank, baik kelemahan, kegiatan usaha maupun cara dan proses dalam melaksanakan usaha. Yang kedua, mendapatkan kekuatan yuridisnya setelah dituangkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia atau BPI dalam format kodifikasi. Karakteristik hukum Islam yang berbentuk fatwa adalah sifat dinamisnya. Kemudian kesimpulan ini yang terakhir, yaitu pendirian Bank Islam di Indonesia pada awalnya tidak disetujui karena dianggap memiliki kaitan dengan gerakan kaum fundamentalis yang akan mendirikan negara Islam. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Indonesia atau UUPI tidak mengenal sistem atau tidak memberikan ruang bagi beroperasinya bank tanpa bunga. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Bab 1
yang mengharuskan setiap transaksi kredit disertai dengan bunga. Perkembangan perbankan syariah ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang beroperasi secara syariah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.